Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Devenda Family Channel. Alhamdulillah sudah masuk bulan Desember. Anak-anak kelar pembagian raport. Waktunya Devenda merajut momen. Destinasi kita adalah Explore Jawa Tengah, tepatnya Magelang dan insya Allah ke Dieng juga. Ditemani rintik hujan, kami memasuki kota Magelang. Perjalanan relatif ramai lancar. Kami berangkat dari Jakarta pukul 7 pagi dan sampai di tujuan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Karena ini peak season, jadi kami gak kebagian penginapan yang bisa langsung akses view alam. Tapi tetap bersyukur karena bisa dapat villa yang eksotis seperti di Kasuari Exotic Resort ini. Nah, di sini punya jogging track yang bisa juga digunakan untuk jalan santai menikmati hutan mini khas Papua. Ada pohon durian, bahkan penangkaran burung, mulai dari burung kakatua, ayam, sampai kasuari. Di sini juga ada mini curug, makanya anak-anak happy banget. Di sini kami pesan kamar family dengan 2 queen bed. Kamarnya itu luas disertai balkon, terdapat televisi, 4 air mineral, pemanas air, coffee and tea, free amenities, dan ada 4 handuk. Well, makanan yang disediakan Auka Restoran juga nggak kalah sedap. Malam ini anak-anak pesan fettuccine carbonara dan Aibun pesan chicken cordon bleu. Untuk minumannya kami pesan lemongrass tea yang seger, leci tea dan teh tarik. Di Auka Restoran ini juga menyediakan masakan khas Papua loh. Sekarang kita mau jelajah sebentar kota Magelang kalau malam seperti apa. Gak banyak tawaran wisata pada malam hari di kota ini. Namun kota ini memang terlihat bersih, tertata rapi, penduduknya ramah dan tenang. Jauh banget sama suasana hiruk pikuk stressfully di Jakarta. Selamat pagi, sudah pukul 6.30. Yuk kita kelilingi resort ini. Kami melihat kasuari yang kandangnya dipisah-pisah. Ternyata kasuari adalah hewan yang aktif pada malam hari dan cenderung hidup sendiri atau soliter. Kasuari makan berbagai macam tumbuhan, akar-akar lunak, buah-buahan yang jatuh ke tanah, dan serangga. Kasuari dewasa dapat mencapai bobot 85 kg dengan tinggi 1,8 meter. Wah, ada pohon sukun juga yang tumbuh di sini. Ini adalah Sarawan Dori Hall yang biasa juga sering disewa untuk pesta-pesta pernikahan. Kamu Upin, aku Ipin. Kamu Kak Ros. Hai. Kakak tua. Kok dia pakai galang kayak gini kayak gitu? Malah galang tadi. Gelang kayak gitu. Kasuari mempunyai 3 jari kaki kuat dengan kuku yang panjangnya hingga 10 cm. Dengan kakinya yang ramping dan kuat, kasuari mampu berlari 50 km per jam dan dapat melompat setinggi 1,5 meter. Selain itu, kasuari juga dapat menggunakan kakinya untuk berenang. Bingung dia. Teman elu di TV. Kenapa lagi ngomong, ha? Burung. Kesurupan, ha? Kok ayamnya kecil-kecil lucu banget. Ayam apaan? Ini Rembo.
Hari kedua ini kita lanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Nah, ini nih yang bikin salut banget. Di sepanjang perjalanan Magelang, banyak banget rumah yang ngibarin bendera Palestina. Gak cuma rumah-rumah doang, tapi yang di jalanan protokol kotanya pun juga ngibarin. Respect for you guys. Udah sampai kawasan Candi Borobudur. Maaf, karena kemageran kami cari informasi, alhasil kami hanya bisa berwisata sampai ke pelataran candi, gak bisa naik ke puncak. Jadi tiket HTM domestik sebesar 50.000 dewasa dan 25.000 anak-anak. Untuk bisa naik ke puncak harus membeli tiket H-1 karena hanya dibatasi 1.200 pengunjung per harinya. Untuk naik ke atas juga wajib menggunakan upahat atau sandal khusus. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga struktur candi dari kehancuran karena usianya yang sudah ribuan tahun. Oh ya, untuk pembelian tiket yang ke atas itu dibelinya secara online ya. Kan dianya. Hah? Candi dengan banyak stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Pada dindingnya dihiasi dengan 2.672 panel relief dan aslinya terdapat 504 arca Buddha. Borobudur memiliki koleksi relief Buddha terlengkap dan terbanyak di dunia. Stupa utama terbesar terletak di tengah sekaligus memahkotai bangunan ini. Dikelilingi oleh 3 stupa dan 3 barisan melingkar 72 stupa berlubang yang di dalamnya terdapat arca Buddha tengah duduk bersila dalam posisi teratai sempurna dengan mudra atau sikap tangan Dharma Cakra Mudra, memutar roda Dharma. Monumen ini merupakan model alam semesta dan dibangun sebagai tempat suci untuk memuliakan Buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat ziarah untuk menuntun umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan dan kebijaksanaan sesuai ajaran Buddha. Para peziarah masuk melalui sisi timur dan memulai ritual di dasar candi dengan berjalan melingkari bangunan suci ini searah jarum jam, sambil terus naik ke undakan berikutnya melalui 3 tingkatan ranah dalam kosmologi Buddha. Ketiga tingkatan itu adalah Kamadhatu, ranah hawa nafsu, Rupadhatu, ranah berwujud, dan Arupadhatu, ranah tak berwujud. Dalam perjalanannya, para peziarah berjalan melalui serangkaian lorong dan tangga dengan menyaksikan tak kurang lebih dari 1.460 panel relief indah yang terukir pada dinding dan pagar langkan. Menurut bukti-bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-10 seiring dipindahnya pusat kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini sejak ditemukan 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal Inggris atas Jawa. Sejak saat itu Borobudur telah mengalami serangkaian upaya penyelamatan dan pemugaran atau perbaikan kembali. Proyek pemugaran terbesar digelar pada kurun waktu 1975 hingga 1982 atas upaya pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kemudian situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Relief di Candi Borobudur ada yang tersembunyi, disebut dengan relief Karmawibangga. Relief Karmawibangga tersembunyi di kaki candi dan hanya sebagian panel yang bisa dilihat. Dan ini sengaja ditutup. Keseluruhan relief tersebut berjumlah 160 panel dan sebagian besar sisanya tertutup oleh bebatuan. Ada 2 argumen terkait alasan ditutupnya relief Karmawibangga. Argumen pertama mengatakan relief ditutup karena adegan pada relief dianggap berkaitan dengan asusila. Sedangkan argumen kedua, alasan ditutupnya relief sebenarnya terkait aspek konstruksi untuk memperkuat bangunan Candi Borobudur. Ada panda lucu berbaju merah lagi bergelantungan di pohon nih. Konon,
Candi Borobudur ini dibangun di atas danau purba yang telah mengering. Awas mobil, stop, stop, stop. Ya. Setelah lelah menjelajahi Candi Borobudur, kami istirahat sejenak di kedai kopi yang tak jauh dari pintu keluar. Masih dalam areal kompleks Candi Borobudur. Wah, juara sih ini kopinya. Rasanya tuh nggak manis dan mirip dengan kafe-kafe ternama. Di sini dia juga menjual roti bakar. Taste-nya itu berkelas banget. Bunda pesan yang hazelnut latte, sementara ayah pesan yang espresso. Mantep. Di sini ada pohon yang bernama Nigelia africana. Ternyata pohon ini dikenal dengan nama pohon sosis atau bahasa Inggrisnya sosis tree. Masih di Kompleks Borobudur, terdapat museum interaktif yang memamerkan replika kapal bercadik yang mana desainnya dibuat berdasarkan gambar pada relief candi. Konon kapal ini aslinya berasal dari abad ke-1 dan sudah pernah berlayar hingga ke Afrika Selatan untuk berdagang loh. Pada museum ini kami juga disuguhkan film dengan konsep imersif yang menceritakan kisah Indonesia yang telah dikenal oleh berbagai bangsa sejak dulu. Ruangan ini nyaman banget, sejuk dan anak-anak happy karena bisa lari-larian nangkep ikan ceritanya. Masuk ke sini bayar lagi ya, 25.000 per orang. Jadi nanti kami diberikan waktu 20 menit. Nah, 10 menit pertama untuk menikmati keadaan di dalam, bisa foto-foto, lari-larian, dan 10 menit kemudian berikutnya untuk menonton film. Mengolah pepohonan dan kayu untuk konstruksi kapal. Dengan kapal bernavigasi, ribuan orang dari pelosok dunia bisa datang kemari dan tidak lama. Ternyata itu penambang petir. Tuh, penangkal petir, Kak. Untuk menentukan arah, kapal berlayar mengikuti arah angin. Maritim Nusantara hancur dan rakyat Nusantara pun masuk ke pedalaman, menghubungi laut hingga akhirnya. Anak-anak lagi mainan yang kayak di Upin Ipin nih, pertarungan bunga rumput. Tadi ada rem. Batu udah ratusan tahun yang lalu. Setelah selesai dari Samudra Raksa, kita menuju ke Museum Borobudur. Di sini lebih tepatnya akan menjelaskan bagaimana Borobudur itu ditemukan, lalu relief-relief itu menceritakan apa, dan juga bagaimana pembangunannya itu strukturnya seperti apa dan sebagainya. Sudah mulai capek, kayaknya anak-anak mau langsung main andong aja nih. Tapi andongnya ternyata jauh dari tempat ini, sehingga kita diantar pakai mobil listrik. Sampai di tempat andong ternyata masih ngantri juga nih andongnya. Jadi anak-anak main dulu deh di playground. Tuh dia, akhirnya andong kita datang juga. Sangat menyenangkan karena Mas Kusir yang mengantar kami menceritakan detail mengenai penduduk sekitar Kompleks Candi. Jadi rute andong ini keluar dari kawasan Kompleks Candi, lewati desa-desa. Mas Kusir ramah dan cerita kalau tadinya sebelum Candi ditemukan oleh Sir Stamford Raffles, area tersebut merupakan desa. Nah, penduduk desa direlokasi ke kawasan yang saat ini berada tepat di pinggir dari kawasan Candi Borobudur. Maka nama desa tersebut adalah Desa Borobudur. Warga desa lebih ramai berkumpul pada malam hari
lagi untuk sekedar ngopi bersama karena pada harinya mereka bekerja. Mas Kusir juga mengantar kami ke penjual kaos lokal dengan brand Jaran Kore. Kaos khas Borobudur dengan kualitas bahan yang premium. Jika di Jogja ada Dagadu, maka di Magelang inilah favoritnya. Membatasi antara oke, kalau sebelah kanan ini Oke, udah siang, waktunya lunch. Dapat rekomendasi dari Google untuk ke Es Murni. Ternyata sudah berdiri sejak 1962. Dan waktu kami ke sana emang udah ramai yang antri, rata-rata plat mobilnya B. Jadi konsep rumah makan ini menjual aneka variasi es, mirip-mirip Sinar Garut kalau di Jawa Barat ya. Tapi di sini juga ada aneka makanan, mulai dari lontong opor, nasi langgi, soto, bakso, bahkan siomay. Untuk makan malamnya kita mau jajal main ke alun-alun nih. Makanan di sini tuh murah-murah banget. Namanya kuliner Twin Van Java. Jadi konsepnya adalah gerobakan kaki lima yang disusun rapih tertata. Mulai dari sate ayam, soto, empek-empek, ayam nasi, ayam kremes, apalagi jasuke. Aduh banyak banget deh sampai bingung mau makan apa. Habis itu anak-anak main deh ya sepuasnya di alun-alun ini, seru banget. awas sepeda ya. Kirain jam 10, jam 8. Berapa dari mana? Udah 8:30. Oh bun, tinggi banget bun. Tirai-tirainya no. Awas sepeda. Magelang, sepertinya kota yang cocok untuk menghabiskan masa tua. Hari ketiga, kita berpamitan dengan Kasuari Exotic Resort dan bismillah mau ke Dieng. Waktu dalam perjalanan ada SPBU yang pelihara baby shark di dalam akuarium. Tapi kok boleh ya? Jujur perjalanan ke Dieng ini vibes-nya ala-ala ke Swiss. Mana udaranya sejuk sekali, lihat tuh kiri kanan sawah, kebun teh. Masya Allah, keren banget ya. Kami bahkan gak pakai AC di mobil karena begitu buka kaca udaranya itu sejuk banget dan masih banyak oksigen. Situs Liangan. Oh, Liangan juga ada situs. Gunung Wuluh berarti itu ya.
Bendera Palestina lagi. Bendera Palestina di mana-mana, Masya Allah. Alhamdulillah. Masih asri guys, masih ada bunga trompet. Jauh dari Bandung tuh indahnya, Bu. Tuk Bimalukar adalah petirtaan kuno dari masa Mataram Hindu yang mata airnya dipercaya sebagai titik awal Kali Serayu. Situs keperbakalaan ini berada tepat di sebelah utara jalan ke kawasan dataran Dieng dari arah Wonosobo. Tapaknya berada di wilayah administrasi Desa Dieng, Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Nah, di Dieng ini kawasannya tidak terlalu terjaga rapi ya, masih becek. Sepertinya perlu perhatian khusus dari pemerintah Banjarnegara. Dieng terdiri dari kata di dapat berarti tempat atau gunung dan hyang bermakna dewa. Dengan demikian, Dieng berarti gunung tempat bersemayam para dewa. Gunung sebagai tempat suci atau tempat bersemayam roh nenek moyang sudah dikenal sejak masa prasejarah. Candi-candi di kawasan Dieng berada di dataran tinggi yang masuk wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Dataran tinggi Dieng merupakan kawasan vulkanik aktif yang berada pada ketinggian rata-rata 2000 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi yang sering dikenal dengan sebutan Dieng Plateau ini terbentuk oleh kawah gunung berapi yang aktivitas vulkaniknya sampai sekarang dapat dijumpai. Aktivitas vulkanik ditandai adanya kawah yang mengeluarkan gas dan uap air. Gas yang dikeluarkan terkadang mengandung racun. Candi Arjuna dibangun pada abad ke-7 sampai ke-8. Kedua bangunan ini memiliki pengaruh India yang kental, yang juga ada di Candi Bima. Bentuk Candi Bima mirip dengan Candi Bhubaneswar di India Utara yang dikatakan merupakan perkembangan dari kuil dengan bentuk sikhara, menara yang bertingkat. Bentuk Candi Arjuna mirip dengan candi di India Selatan yang bentuknya disebut Vimana. Prototipe Vimana adalah rumah bertekstur bambu. Dilihat dari arca-arca yang ditemukan di kawasan Candi Dieng, diketahui latar belakang keagamaannya adalah Hindu. Dewa-dewa yang dikenal dalam agama Hindu di kawasan Candi Dieng adalah Trimurti dan Parswadewata. Arsitektur candi-candi di Dieng mengalami perkembangan ke arah kemandirian dari pengaruh India. Candi-candi selain Candi Arjuna dan Bima secara bertahap menunjukkan ciri lokalnya, ditandai oleh perkembangan relung dan menara atap. Berkembangnya ciri lokal dimulai dari Candi Srikandi dari kelompok Candi Arjuna yang relungnya belum menonjol dan menara atapnya masih terpisah. Tahap selanjutnya adalah Candi Puntadewa dan Sembadra yang relung-relungnya lebih menonjol, disusul dengan Candi Dwarawati yang relung dan menaranya hampir mencapai bentuk khas Dieng. Akhirnya, gaya lokal Dieng ditemukan di Candi Gatotkaca yang menara atapnya disatukan dengan struktur bangunannya. Ada Teletubbies, kita foto dulu yuk. 10.000 untuk 3 kali cekrek foto dari handphone. Penginapan di Dieng ini banyak berbentuk kabin-kabin estetik. Ternyata untuk memesannya idealnya 2 minggu sebelum hari H. Apalagi di peak season begini, udah pasti kami gak kebagian. Jadi kami dapat di homestay. Ini pun masih alhamdulillah. Lanjut ke Kawah Sikidang. Kawah Sikidang merupakan salah satu geopark yang ada di Dieng. Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng bertahun-tahun lalu dan berada di tanah yang datar, sehingga pengunjung leluasa melihat lumpur panas meletup-letup dan gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Sampai saat kawah ini masih aktif. Kawah ini rata-rata berpindah tempat setiap 4 tahun sekali, membuat wisatawan berbondong-bondong menyaksikan aktivitas vulkanik secara langsung, melihat semburan lumpur dan asap dari dasar kawah. Dari semburan itu, bau belerang cukup menyengat, maka disarankan untuk memakai masker. Ada sebuah legenda mengenai kawah ini.
Pada masa lalu, di sekitar kawasan ini, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Shinta Dewi. Kecantikan Shinta Dewi tersebar ke penjuru daerah sehingga banyak pemuda yang ingin meminangnya. Sayang, tidak ada yang berhasil meminang Shinta Dewi karena gadis cantik tersebut meminta mas kawin dalam jumlah besar. Kecantikan Shinta Dewi pun terdengar oleh Kidang Garungan, seorang pangeran kaya raya. Tapi walau kaya raya, sesuai namanya, ada yang tidak biasa pada pangeran ini. Kidang Garungan memiliki tubuh manusia, tapi kepalanya merupakan kepala kijang. Karenanya diberi nama Kidang. Pangeran Kidang pun mengutus pengawal untuk menyampaikan lamarannya kepada Shinta Dewi dengan iming-iming mas kawin yang sangat banyak. Mendengar mas kawin yang ditawarkan oleh pengawal yang datang menemuinya, Shinta Dewi menerima lamaran Pangeran Kidang. Dalam benaknya, seorang pangeran yang kaya pastilah juga berwajah tampan. Namun alangkah terkejutnya Shinta Dewi ketika melihat perwujudan Pangeran Kidang. Shinta Dewi pun menjadi bingung karena dia telah mengiyakan lamaran dari sang pangeran. Gadis ini pun mencari akal untuk membatalkan lamaran. Shinta Dewi lalu memohon kepada Pangeran Kidang agar dibuatkan sebuah sumur yang besar karena masyarakat sekitar sangat kesulitan mendapatkan air. Sumur tersebut harus dibuat sendiri oleh sang pangeran dalam 1 hari. Pangeran pun menyanggupi. Dengan giat, Pangeran Kidang menggali tanah menggunakan tangan dan terkadang tanduknya. Melihat itu, Shinta Dewi kembali khawatir kalau sang pangeran berhasil menyelesaikan permintaannya. Karena kalut, Shinta Dewi lalu meminta masyarakat menimbun sumur yang sedang digali sang pangeran, selagi sang pangeran masih berada di dasar sumur. Karena banyaknya orang yang menimbun sumur itu, Pangeran Kidang akhirnya terkubur hidup-hidup di sumur yang digalinya sendiri. Amarah sang pangeran tak tertahan. Amarah itulah yang kemudian membentuk kawah si Kidang. Waktunya istirahat. Ya, inilah dia penampakan homestay yang kita inapi. Lumayan kan, ada 2 kamar di dalamnya. Ada 1 kamar mandi kecil, ada kitchennya, dan sudah dilengkapi juga dengan kompor dan lain sebagainya. Kopi dan teh juga sudah tersedia. Bahkan ada air panas untuk mandi. Ini kamar anak-anak, dan sebelahnya ada kamar bunda dan ayah. Tapi yang bobo di situ sih bunda sama adek, ayah bawanya di luar di depan TV. Sepertinya menyediakan homestay juga menjadi mata pencaharian penduduk di desa sini. Walau nggak kebagian cabin, pemandangan dari sini juga nggak kalah indah kok. Untuk makan malam, kami cobain kedai ongklok yang jadi favorit di Dieng. Ada makanan khas mie ongklok dan minuman purwaceng. Mie ongklok, mie rebus khas kota Wonosobo dan sekitarnya. Mie rebus ini dibuat dengan menggunakan kol, potongan daun kucai, dan kuah kental berkanji yang disebut loh. Mie ini banyak dijajakan di berbagai warung, rumah makan, maupun dijajakan keliling memakai gerobak di kota tersebut. Pendampingnya biasanya adalah sate sapi, tempe kemul, dan keripik tahu. Sementara purwaceng atau purwoceng adalah herbal yang menjadi salah satu oleh-oleh khas dari kawasan objek wisata dataran tinggi Dieng di Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Selain itu, kami juga pesan iga bakar, nasi bebek, mie goreng bakso, mie goreng ayam, dan susu jahe. Ini nih penampakan mie ongkloknya, enak anget-anget. Sudah hari keempat, waktunya kita segera pulang ke Jakarta. Rasanya belum mau pulang sih, karena udaranya enak banget buat bobo. Sebelum pulang, jalan pagi sebentar yuk di desa ini. Tadi kami sarapan sate ayam dan lontong. Ada ibu-ibu penjual yang gelar lapak pas di depan homestay kami. Murmer, beli 20 tusuk dan 3 lontong cukup 33.000 saja. Wah, ternyata di deretan homestay kami ada cabin-cabin juga. Ya, tapi kita nggak kebagian, tetap itu udah penuh semua. Bahkan ada yang lagi masih dibangun. Tunggu. Kok bagus sih?
Perjalanan pulang dari Dieng menuju Jakarta, ada jalanan yang masuk hutan kayak begini. Kita pikir salah jalan, tapi ternyata enggak karena di Google Map juga merekomendasikan lewat sana. Little bit spooky yet beautiful. Apalagi kabut sedang turun, hanya ada suara jangkrik dan sepi. Ternyata jalur ini benar-benar jalur hutan, yakni hutan Petung Kriono yang menjadi satu-satunya hutan hujan tropis di Jawa Tengah. Kami jadi sangat bersyukur bisa menikmati keindahan alamnya, walaupun memang jalurnya ekstrim dengan belokan tajam serta beberapa jalan rusak. Diberitakan terdapat 253 spesies yang hidup di hutan ini, diantaranya owa Jawa, macan kumbang, elang Jawa, dan paku-pakuan. Kelihatan kan tuh kabutnya segitu tebalnya, maka disarankan untuk melewati jalur ini tidak boleh di malam atau di sore hari, karena sangat berbahaya. Jalur ini kami tempuh sekitar 30 menit. Itulah serunya perjalanan darat, banyak kejutan-kejutan yang tak terduga. Akhirnya kami sampai juga di rest area Banjaratma. Banjaratma ini dulunya adalah pabrik gula peninggalan Belanda, dibangun pada tahun 1908. Terbengkalai, maka bangunan ini dipugar menjadi rest area. Sampai di sini perjalanan kami Devenda Family, dan sampai jumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.